Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan masuk kembali ke bab yang baru, yaitu sistem peredaran darah manusia. Tonton videonya sampai selesai sambil menyimak LKS-nya masing-masing ya. Pada bab sistem peredaran darah manusia, kita akan mempelajari 3 poin penting. Yang pertama ada darah, yang kedua ada jantung dan pembuluh darah, dan terakhir ada gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah serta upaya untuk mencegahnya. Maha suci Allah yang telah menciptakan sistem peredaran darah bagi manusia dan sistem-sistem lainnya untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Kakak-kakak pasti sudah tahu bahwa tubuh manusia itu tersusun atas berbagai macam sel. Nah, sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Sel-sel ini memerlukan nutrisi atau zat makanan dan gas untuk proses metabolisme sehingga terus hidup di dalam tubuh. Untuk memenuhi nutrisi dan gas ini, sel akan memperoleh dari suatu zat yang dinamakan darah. Nah, sementara sistem yang mengedarkan nutrisi, gas, dan zat ini disebut dengan sistem peredaran darah. Darah adalah cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah. Warna darah manusia antara warna merah cemerlang hingga merah kebiruan. Darah ini sendiri mempunyai fungsi mengangkut oksigen, sari-sari makanan, hormon, dan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Selain itu, darah juga mengangkut zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi, misalnya nih, seperti urea, gas CO2, dan sisa proses oksidasi biologis. Karbon dioksida diangkut oleh darah dari sel-sel tubuh untuk dibuang melalui saluran pernapasan. Darah tersusun atas 2 komponen. Yang pertama ada plasma darah dan elemen seluler, di mana plasma darah ini menempati 55% yang ada di dalam darah. Kemudian elemen seluler itu 45%. Untuk plasma darah sendiri terdiri dari air, garam-garaman, protein plasma, dan senyawa yang ditransportasikan oleh darah. Untuk elemen seluler sendiri ada beberapa jenis, misal sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Baiklah, kita mulai dari plasma darah terlebih dahulu. Plasma darah ini merupakan bagian darah yang cair dan berwarna kekuning-kuningan. 90% dalam darah itu mengandung air dan sisanya adalah zat-zat yang terlarut. Plasma darah ini sendiri berfungsi dalam transportasi zat-zat dalam tubuh, yaitu pengangkutan sari-sari makanan, hormon, dan zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida, amonia, dan urea. Plasma darah itu mengandung protein seperti fibrinogen, albumin, dan globulin. Protein-protein tersebut itu larut di dalam darah. Albumin ini sendiri berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah. Kemudian untuk globulin itu berfungsi untuk membentuk antibodi, sedangkan fibrinogen berfungsi untuk membantu pembekuan darah. Adapun plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen itu disebut serum darah. Serum darah ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh karena mengandung berbagai macam antibodi. Oke, baik, selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah itu tidak memiliki inti sel. Nah, yang perlu kakak-kakak ketahui bahwa warna merah pada sel darah merah itu disebabkan karena adanya hemoglobin, di mana hemoglobin ini merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah itu dibentuk di dalam sumsum merah tulang, tapi selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk di dalam hati dan limpa. Sel darah merah ini hanya berusia sekitar 100-120 hari. Kemudian sel yang udah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya di dalam hati hemoglobin dirombak kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen untuk empedu. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama dari sel darah putih ini sendiri adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit.
Leukosit jenis granulosit terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Untuk agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Terakhir ada keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit ini macam-macam, ada bulat, oval, dan memanjang. Keping darah atau trombosit ini sangat-sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Nah, pernah kepikiran nggak gimana sih proses pembekuan darah itu terjadi? Nah, untuk proses pembekuan darah ini, ketika tubuh kita ini terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Terus, di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim untuk tromboplastin akan mengubah tromboplin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Untuk trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Nah, biar lebih paham atau lebih tahu alurnya seperti apa, di situ sudah Ustazah sediakan bagaimana sih skema proses pembekuan darah itu sendiri. Bagian penting yang kedua yaitu jantung dan pembuluh darah. Mari kita bahas untuk yang jantung terlebih dahulu. Kita semua tahu bahwa jantung merupakan salah satu organ yang penting bagi manusia, di mana jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada manusia, jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, di atas diafragma dan berukuran sekepalan tangan kita. Kakak-kakak, jantung merupakan salah satu organ yang akan tetap bekerja meskipun kita dalam keadaan tidak sadar atau sedang tertidur. Coba deh pikirkan kalau kita harus selalu memerintah jantung setiap kali akan berdenyut. Tentu, jika jantung harus berdenyut berdasarkan perintah kita saat kita tidur, jantung pasti akan berhenti dong berdenyut sehingga tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini bisa mengakibatkan sel-sel tubuh tidak mendapat pasokan oksigen, nutrisi, dan zat-zat sisa metabolismenya yang tidak dapat diangkut oleh darah. Nah, pada jantung kita mengenal istilah yang namanya frekuensi denyut jantung. Pernah nggak sih kalian iseng-iseng ngitung berapa denyut jantung kita, atau berapa kali jantung itu berdenyut setiap menit, atau mungkin apakah jumlah denyut jantung antara laki-laki dan perempuan itu sama atau mungkin malah berbeda? Ternyata frekuensi denyut jantung masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, ada juga nih faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Misal, yang pertama, kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas apapun seperti rebahan doang atau duduk santai. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Yang kedua, ada jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72-80 denyutan per menitnya, sedangkan untuk laki-laki sekitar 64-72 denyutan per menit. Selain kegiatan dan jenis kelamin, suhu tubuh juga berpengaruh loh. Semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat juga frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Kemudian ada umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140-160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah juga frekuensi denyut jantungnya. Hal ini berhubungan erat dengan semakin berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Dan terakhir ada komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion itu dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Selanjutnya ada pembuluh darah. Silakan diperhatikan gambar yang sudah tertera di situ. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler.
Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh. Nah, berikut Ustazah sediakan tabel perbedaan atau yang menjadi pembeda antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Silakan disimak baik-baik. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah peredaran darah manusia, di mana peredaran darah manusia ini termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga peredaran darah disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil itu merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Sedangkan untuk peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, kakak-kakak bisa memperhatikan gambar atau skemanya di situ sudah diberikan angka-angka bagaimana dan dari mana. Setiap sistem yang ada di tubuh kita termasuk sistem peredaran darah pasti akan mengalami gangguan atau kelainan. Akan tetapi juga kita pasti punya upaya untuk mencegah gangguan atau kelainan itu sendiri. Gangguan atau kelainan yang pertama pada sistem peredaran darah manusia yaitu jantung koroner. Jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian baik itu di negara maju ataupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner ini terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot jantung. Sambil memperhatikan gambar, yang perlu kakak-kakak ketahui adalah jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner ini sendiri yaitu dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, kemudian napas pendek dan kepala pusing. Tetapi ada cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut. Yang pertama dimulai dari melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, kemudian menjaga pola makan sehari-hari. Untuk menjaga pola makan dapat dilakukan dengan cara makan teratur yang pertama, kemudian menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Cara selanjutnya menghindari minuman beralkohol. Pada bab sebelumnya kita sudah pernah membahas betapa bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resiko untuk penyakit jantung ini juga semakin tinggi. Selanjutnya ada menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah itu jadi berkurang. Kemudian cara yang gak kalah penting yaitu menghindari stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan itu bisa menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama hindari diri kita dari stres. Kemudian terakhir yaitu menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Bahaya nih. Obesitas ini dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Gangguan yang selanjutnya yaitu stroke, di mana stroke ini merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di dalam otak.
Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak itu pecah. Bagaimana sih cara kita mencegah agar tidak terhindar dari serangan stroke? Karena penyebab penyakit stroke ini sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit stroke juga sama dengan usaha yang kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Nah, apa yang harus kita lakukan jika tiba-tiba menjumpai seseorang yang mengalami gejala serangan stroke? Langkah penting yang harus kita lakukan adalah mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya. Gangguan lainnya adalah varises. Nah, varises ini suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, upaya yang bisa kita lakukan agar terhindar dari varises, yang pertama, ketika kita tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kita melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Lagi-lagi nih, gak boleh terlalu gendut. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Kemudian berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Terakhir, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Nah, selama ini atau mungkin kalian pernah nyoba pakai sepatu hak tinggi, kita sebenarnya tetap boleh sih memakai sepatu hak tinggi asalkan aktivitas yang kita lakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang lama. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Coba perhatikan gambarnya ya. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh jadi berasa lesu, kemudian kepala pusing dan muka pucat. Anemia bisa terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi dan dapat disebabkan karena terjadinya perdarahan yang hebat. Bagi kita yang perempuan, anemia bisa terjadi pada saat kita sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak bisa dibilang, yaitu 50-80 ml dan zat besi sebesar 30-50 mg. Nah, oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi, kamu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, kemudian makan makanan yang bergizi, dan jika diperlukan mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Terakhir ada hipertensi dan hipotensi. Untuk hipertensi sendiri disebut juga dengan tekanan darah tinggi dan terjadi jika tekanan darah di atas 120/80. Untuk gejala penderita hipertensi sendiri antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi ini disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, kemudian obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres, dan mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Kemudian cara untuk mengatasinya itu seperti apa? Penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badan sehingga mencapai berat badan yang ideal. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan makanan yang berlemak dan mengandung kolesterol tinggi. Jangan lupa berolahragalah secara teratur dan hindari kebiasaan merokok. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah itu kurang dari 120/80. Hipotensi ini disebut juga dengan tekanan darah rendah. Kemudian orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan yang sering pusing, kemudian sering menguap, penglihatan kadang-kadang kurang jelas, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan. Cara untuk mengatasi hipotensi ini sendiri yaitu minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak, lalu mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, kemudian mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung garam dan berolahraga dengan teratur. Oke, baiklah, berikut adalah tugas untuk minggu ini. Silakan dibaca baik-baik dan diperhatikan perintahnya. Seperti biasa, tugas difoto dan diupload ke Google Classroom. Baiklah, sekian dari
pelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami lalu diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.